Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya. Kembali lagi bersama saya Ana Andriani di channel ini ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kuis PPG nomor 51 sampai 55. Nah, ini kuis ada di mana? Di grup Telegram tentu saja ya, Bapak Ibu. Bagi yang belum join grup Telegram kami, silahkan nanti cek di deskripsi. Insya Allah saya akan sertakan link untuk join gitu ya. Oh iya, Bapak Ibu, beberapa itu kemarin bertanya, apakah PPG itu SMP, SMA, SMK seperti itu berbeda-beda? Soalnya sama ya, Bapak Ibu ya jawabannya. Jadi nanti kalau PPG itu satu kelas itu bisa jadi eh, semua jenjang itu dicampur dan nanti soal ujiannya juga sama. Jadi seperti kuliah gitu, kuliah kan ya tidak ada eh, jurusan matematika SMP, SMA, SMK seperti itu. Tapi hanya jurusan pendidikan matematika seperti itu. Jadi satu kesatuan gitu ya Bapak Ibu. Nah, biasanya ini Bapak Ibu yang tidak apa namanya sudah lama tidak mengajarkan materi-materi tertentu di SMA atau SMK. Nah, biasanya ini agak kesulitan gitu. Jadi Bapak Ibu saatnya kita belajar bersama. Oke, ini ya grup PWG kita ya. Alhamdulillah sudah ada 2.200-an. Ini sudah bertambah 2.300-an kayaknya ya. Karena ini sudah harusnya saya bahas sudah lama tapi baru sempat gitu. Oke, tanpa panjang lebar kita mulai saja nih. Kuis nomor 51. Oke. Nilai rata tes matematika suatu kelas yang terdiri dari 42 siswa adalah 6,3. Jadi ini kalau eh, misalkan datanya saya urutkan ya Bapak Ibu ya, X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah dan seterusnya sampai dengan X42 ini kemudian dibagi kalau rata-rata gini ya dibagi dengan 42. Nah, ini sama dengan 6,3 gitu. Yang artinya berarti kan X1 ditambah X2 ditambah dan seterusnya sampai dengan X42 itu sama dengan 6,3 kali 42 itu berapa? Agak sini ya. Ini adalah 264,6 gitu Bapak Ibu ya. Oke. Jika nih jangkauannya 4 jangkauan. Oke, jangkauan 4 ini bisa kita tulis ini ya. Berarti kan X42 dikurangi X1 itu sama dengan 4 gitu. Jika nilai tertinggi dan terendah tidak diikut sertakan, maka rata menjadi 6,25. Berarti kan kalau X1 dan X2-nya tidak ikut, berarti begini, X2 dimulai dari X2 sampai X41 ya. X2 tambah X3 ditambah dan seterusnya sampai X41. Ini kalau di rata-rata, nah itu hasilnya adalah di rata-rata berarti dibaginya sejumlah 40 ya, karena dikurangi 2 siswa. Ini rata-ratanya adalah 6,25. Nah, berarti bisa kita tulis X2 ditambah X3 ditambah titik-titik, maksudnya sampai X41 itu sama dengan 40 kali 6,25 itu 250 gitu ya. Nah, gitu. Nah, Bapak Ibu perhatikan di sini. Berarti kan gini ya, dari sini, nah, sampai sini itu adalah 250 ya. X2 tambah X3 tambah X4 sampai 41 itu 250. Nah, berarti X1 ditambah dengan X42 berarti X1 ditambah X42 itu kan sama dengan berarti 264,6 dikurangi 250 gitu kan. Jadi ini segini 250. Berarti ini ditambah ini adalah 264,6 dikurangi 250. Nah, yang hasilnya adalah 14,6 ya. Nah, 14,6 gitu. Itu X1 plus X42 gitu. Nah, ini tadi jangkauannya kan 4 nih. Jangkauannya 4. Sudah kita tulis di sini. X42 dikurangi X1 itu adalah 4. Nah,
Kita tulis, berarti X42 dikurangi X1, nah itu sama dengan 4. Nah, di sini karena pertanyaannya adalah nilai terendah, berarti kan nyari X1 ya Bapak Ibu ya. Nah, berarti kita eliminasi saja ini. Nah, yuk kita kurangkan ya, biar langsung dapat X1-nya. X1 dikurangi negatif X1, berarti 2X1 sama dengan, ini habis ya, habis. Nah, 14,6 kurang 4 itu adalah 10,6. X1-nya adalah berarti 5,3 Bapak Ibu ya. Nah, ini kemarin yang menjawab benar hanya 58%. Itu berarti separuh, hampir separuh salah gitu ya. Oke, Bapak Ibu lanjut nih soal nomor 52. Oke, ini tentang program linear ya. Tempat parkir seluas 600 meter persegi hanya dapat menampung 58 kendaraan bus dan mobil. Jadi seandainya ini misalkan X-nya itu bis, kemudian Y-nya adalah mobil gitu ya. Oke. Atau mobilnya ini. Saya ganti aja. Saya pengennya yang mobilnya nanti biar di sini 2000X gitu ya. Berarti saya pilih mobilnya itu X. X-nya itu mobil. Kemudian Y-nya itu adalah bus gitu. Tempat parkir seluas ini hanya dapat menampung 58, total 58 berarti X ditambah Y lebih kecil sama dengan 58. Tiap mobil membutuhkan tempat seluas 6 meter persegi dan bus 24 meter persegi. Berarti total luasnya berarti kan 6 mobil ya, mobilnya akan X. 6X ditambah 24Y lebih kecil sama dengan total luasnya berapa? 600 gitu ya. Nah, untuk ini bisa kita sederhanakan ya, yang ini kan bisa kita sederhanakan, kita bagi 6 semua. Jadi X plus 4Y lebih kecil sama dengan bagi 4 berapa ya? Kok bagi 4? Sorry, bagi 6 itu 100. Nah, berarti kan ini sama ini ya, batasnya. Kemudian hasil maksimum, oh ini biaya parkir. Nah, ini fungsi Z-nya. Oke, saya tulis di sini. Fungsi Z-nya adalah 2000X ditambah 3500 ya. 3500Y gitu. Nah, ini yang akan kita cari maksimumnya. Oke, pertama kita gambar dulu Bapak Ibu ya. Kita gambar dulu di sini. Nah, gambarnya gini aja. X plus Y lebih kecil sama dengan 58. Berarti kan kalau X-nya 58, Y-nya juga 58. Gitu. Berarti sininya 58, kemudian sininya juga 58 gitu ya. Nah, kayaknya oke. Nah, kita buat garisnya di sini. Saat gini ya. Lebih kecil, berarti nanti yang di arsy yang sebelah sini yang bawah. Terus X plus 4Y lebih kecil sama dengan 100. Oke, kita gambar kalau X-nya 0 maka Y-nya 25. Kalau Y-nya 0 maka X-nya 100. Ini ya, misalkan 100. Nah, kita gambar. Nah, kita buat garisnya. Nah, di sini lebih kecil berarti yang ke bawah juga. Nah, artinya apa? Berarti yang mana nih? Yang ini kan. Nah, di HP-nya kan yang ini gitu. Oke, yuk kita cari dulu di sini titik ininya. Titik apa namanya potongnya ini berarti kan eliminasi ya antara yang ini dengan yang ini. Kita eliminasi. Nah, setelah kita eliminasi nih kita dapat 44,14 gitu ya. Nah, nanti dieliminasi sendiri. Eliminasi ya ini. Nah, setelah itu kita cek gitu loh kan, mau maksimum kita cekkan ke Z. Cek nilai Z-nya ini tadi gitu. Nah, berarti kan karena mau kan di HP-nya kan di sini nih, berarti kita ceknya di sini. Titik 1, 2, 3 gitu.
Nah, yang pertama di sini 0,25 ya. Ini kan titiknya 0,25. 0,25. Kalau 0,25 nilai Z-nya berapa? Dimasukkan X-nya 0, Y-nya 25. Nah, berarti ini nanti kita dapat hasil 87.500 gitu. Kemudian satu titik kedua 44,14. 44,14. Nah, ini berarti X-nya diganti 44, ini ganti 14. Kita dapatkan hasil 137.000. Nah, kemudian yang ini titiknya berapa? 58,0. 58,0 kita masukkan ke sini gitu. Berarti X-nya ganti 58, Y-nya ganti 0. Nah, berarti ini kita dapat 116.000. Karena yang dicari maksimum, mana yang maksimum ini berarti? Yang ini ya, yaitu 137.000 begitu. 137.000 Bapak Ibu ya. Oke, jawabannya yang mana nih berarti? Yang C. Ini yang menjawab benar hanya 30 hanya 58% ya Bapak Ibu ya. Gitu. Oke, lanjut nomor 53. Nah, itu tentang kongruensi. Jika bilangan bulat X dan Y memenuhi kongruensi, 3X itu sama dengan kongruen dengan 5 mod 11 dan 2Y itu kongruen dengan 7 mod 11. Maka X plus Y kongruensi modulo 11 dengan berapa? Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita punya begini, ini misal kongruensi itu begini ya. 7 itu kongruen dengan misalkan gini, mod 5. Artinya begini, 7 dibagi 5 sisanya berapa? 2 gitu loh maksudnya Bapak Ibu ya, seperti itu ya. Contohnya. Jadi kalau kita punya 3X, langsung soal saja, 3X itu kongruen dengan 5 mod 11 gitu. Artinya apa? Nah, berarti kan artinya ini nanti kita bisa menuliskan 3X itu sama dengan atau bolehlah sama dengan apa kongruen ya, pakai sama dengan aja nggak apa-apa. Oke. 3X itu sama dengan 11 kali sesuatu. Kan ini masih X ya, jadi kan masih belum jelas. 11 kali apa? Misalkan K gitu ya, satu bilangan. 11 kali K ditambah 5 gitu ya. Nah, artinya seperti ini. Nah, lah X-nya berapa ini ya? Kita masukkan K-nya yang cocok gitu loh. Kita mulai dari angka 1. 11 kali 1, 11. 11 tambah 5, 16. Jadi ini bisa jadi 16. Kemudian kalau K-nya 2, ini berarti 22 ditambah 5. 27. Nah 3X kan nggak mungkin 16. Nah ini berarti 27 gitu. Jadi kita ambil nilai K itu kita masukkan satu persatu mulai dari bilangan asli terkecil gitu. Berarti kan 3X-nya itu 27 maksudnya. Nah berarti X-nya adalah 9 gitu. Itu X-nya. Nah sekarang yang itu 2Y. Nah yang kedua ya. 2Y sama kongruen dengan 7 mod 11. Yuk dengan cara yang sama. Berarti bagaimana? Berarti 2Y itu sama dengan 11K ditambah 5. Yuk, berapa nih? Kalau K-nya 1 berarti 11 tambah 5, 16. Oh, 2Y kelipatan 16. Bisa kan? Nah, bisa ya. Berarti 2Y sama dengan 16. Nah, 16 ya. Nah, kemudian berarti berapa ini? Kok 16 tuh? Sorry. Ini kan 7 ya, berarti plusnya bukan plus 5, plus 7 ini harusnya kan. Nah, sorry. Nah, oke. 11K plus 7. Kok 5 tadi saya lihatnya yang ini. Maaf ya, ini 7 ya, berarti plusnya 7. Oke, K-nya 1. 11 tambah 7, 18. Oke, 18 juga kelipatan 2. Berarti 2Y 18, Y-nya 9 gitu. X-nya 9, Y-nya 9. Pertanyaannya, X plus Y kongruensi modulo 11 dengan berapa? X plus Y berarti berapa? 18 ya. Nah, 18 itu adalah titik-titik mod 11. Nah, jadi 18 dibagi 11 itu sisa berapa? 7 gitu Bapak Ibu. Jawabannya 7, yang benar hanya 25% gitu ya. Hati-hati Bapak Ibu ya. Oke.
Lanjut nih, lanjut, seret. Oke, 54. Diketahui 3 tahun yang lalu. Nah, kalau membandingkan umur, ini ada triknya Bapak Ibu. Jadi triknya adalah bandingkan dengan masa yang sama gitu ya. Misalkan ini, diketahui 3 tahun yang lalu, umur Ana sama dengan 2 kali umur Budi. 3 tahun yang lalu. Berarti A dikurangi 3, jadi 3 tahun yang lalu sama dengan 2 kali umur Budi. Umur Budi 3 tahun yang lalu juga, jadi membandingkannya sama gitu ya. Gitu. Berarti ini berapa nih? Berarti A ini min 2B gitu ya, sama dengan berapa nih? Ini min 6 terus plus 3. Berarti min 3 ya, gitu. Terus kemudian, sedangkan 2 tahun yang akan datang, nah 4 kali umur Ana, berarti kan 4 kali umur Ana 2 tahun yang akan datang ya, berarti A plus 2, gini, sama dengan umur Budi ditambah 36, berarti umur Budi 2 tahun yang akan datang juga, jadi bandingkannya dengan waktu yang sama. Ditambah 36, begitu ya. Nah, berarti di sini kita dapatkan 4A ditambah, oh ya boleh, gini deh, kalau B ditambah berapa nih? 38 ya. Nah, gini kita dapatkan 4A dikurangi B sama dengan 30 gitu. Nah, ini bisa pakai eliminasi boleh, mau pakai substitusi boleh. Kalau saya mau pakai substitusi aja ya. Nah, ini berarti B sama dengan 4A min 30. Berarti B-nya sebelah sini saya ganti 4A min 30. Karena yang ditanyakan umurnya Ana gitu ya. Berarti A dikurangi 2 kali 40 min 3, 4A dikurangi 30 gitu ya, sama dengan B. Bapak Ibu kalau mau pakai eliminasi juga nggak apa-apa. Kok min 3, kok B sih? Min 3. Ini jadi Bapak Ibu saya bikin video ini tuh malam. Jadi nunggu anak saya tidur. Jadi ini agak ngantuk-ngantuk, kalau salah ngitung tolong dikoreksi gitu. Min 8A plus berapa nih? 60 ya? 60 sama dengan min 3. Berarti min 7A sama dengan min 63, berarti A-nya 9 gitu ya. Betul. Nah, yang betul menjawab hanya 45% Bapak Ibu ya. Oke. Lanjut, jangan lupa kalau saya ngasih kuis di Telegram dicoba ya Bapak Ibu ya. Kalau nggak ada yang nyoba gitu saya nggak tahu nih responnya gimana. Oh iya Bapak Ibu silahkan video-video saya ini mohon di like, kemudian jangan lupa kalau ini bermanfaat di subscribe, kemudian biar tidak ketinggalan, dan juga di komen. Gimana, saya pengen tahu responnya gitu. Apakah bermanfaat atau tidak, atau ada yang mau berkomentar tentang apapun, silahkan gitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau saya responnya bagus, saya nanti jadi semangat bikin videonya. Kalau responnya kurang bagus atau nggak ada respon, biasanya saya agak ya gimana, kurang semangat gitu Bapak Ibu ya. Jadi silahkan di like kalau suka, kalau nggak suka dislike ya nggak apa-apa, komen gitu gimana tanggapannya, dan jangan lupa di di subscribe gitu biar nanti kalau saya bikin video tidak ketinggalan kayak gitu. Lanjut nih, soal terakhir yang kita bahas hari ini. Ali akan melakukan tendangan penalti ke gawang yang dibantu Bandung. Ini sering keluar loh Bapak Ibu. Hati-hati. Peluang membuat gol dalam sekali tendangan adalah 3/5. Jika Ali melakukan 3 kali tendangan penalti, maka peluangnya membuat 2 gol adalah, nah ini pakai kombinasi ya. Nah, kombinasi kan dia percobaannya 3, berharap berhasilnya 2. Berarti kombinasi 2 dari 3 dikali peluang berhasil itu 3/5 pangkat keberhasilan yang diharapkan 2. Terus peluang dikali peluang gagal. Peluang gagalnya berapa? Kalau berhasilnya 3/5 berarti peluang gagalnya adalah 2/5 ya. Nah, kan jumlahnya peluang itu 1. 2/5. Pangkat berapa? 3 dikurangi 2. Apa namanya ya? Kalau berhasilnya 2 berarti gagalnya 1 gitu. Ini berarti kombinasi 2 dari 3 itu kan 3 ya. Nah, dikali ini berarti 9/25 dikali 2/5.
5 gitu. Kalau Bapak Ibu kombinasi 2 dari 3 bisa ya, berarti kan ini 3 faktorial dibagi 2 faktorial, yaitu 3 ini gitu. Nah, ini kita dapatkan 6 kali 9 itu 54 per 125. Itu Bapak Ibu ya. Sip. Oke, yang menjawab benar hanya 25% gitu. Hati-hati Bapak Ibu. Berarti soal ini belum dikuasai dengan baik nih. Soal yang eh, biasanya Bapak Ibu yang lain tuh lemah itu Bapak Ibu belajar yang rajin di sini. Bisa jadi temannya nggak bisa jawab nanti jadi bisa jawab kan poinnya lumayan gitu ya. Oke, cukup semoga bermanfaat. Jangan lupa saksikan video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.